Assalamualaikum. Kakak, nama kakak siapa sih? Perkenalkan, nama aku Sinta Kuswaningsi. Aku biasa dipanggil Sinta dengan NIM akhir 003. Kalau kakak? Kalau aku namanya Azra Viva, dipanggil Azra dengan NIM akhir 04. Kalau kakak? Aku namanya Revalina. Kak, kalian lagi ngomongin apa sih? Jadi, kita tuh lagi ngomongin teori konsumsi Islam dan membandingkannya dengan konvensional. Nah, kalian penasaran gak sih tentang teori konsumsi Islam itu? Nah, kalau kalian penasaran, ikutin video kita sampai akhir ya, teman-teman. Halo teman-teman, aku Sinta. Nah, di sini aku mau menjelaskan ke kalian tentang teori konsumsi Islam. Nah, teori konsumsi Islam adalah konsep ekonomi yang menjelaskan bagaimana seorang muslim seharusnya mengatur dan melakukan kegiatan ekonomi konsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, teori ini memberikan panduan tentang cara membelanjakan harta dan mengkonsumsi barang ataupun jasa yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, pada dasarnya, konsumsi dibagi atas dua hal. Yang pertama itu ada sesuai dengan kebutuhan atau hajat. Nah, yang kedua itu ada tentang kegunaan atau keputusan, atau biasa disebut juga dengan manfaat. Nah, selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang prinsip-prinsip dasar konsumsi Islam. Yang pertama itu ada prinsip keadilan, yang kedua itu ada prinsip kebersihan, yang ketiga itu ada prinsip kesederhanaan, yang keempat itu ada prinsip kemurahan hati, yang kelima itu ada prinsip moralitas. Nah, selanjutnya itu ada perilaku konsumen muslim. Jadi yang pertama itu ada penggunaan barang-barang yang bersih, baik, dan bermanfaat. Yang kedua itu ada kewajiban dalam membelanjakan harta. Yang ketiga itu ada sikap sederhana dan adil. Yang keempat itu ada sikap kemurahan hati dan motivasi yang tinggi. Yang kelima ada mendahulukan kebutuhan yang lebih prioritas. Nah, terus ada yang namanya batasan dalam konsumsi menurut Islam. Jadi, yang pertama itu ada larangan bersikap kikir dan menumpukan harta. Yang kedua itu larangan berlebih-lebihan dan memewahkan sesuatu hal. Kakak, bisa tolong jelasin aku nggak tentang teori yang lebih jelas lagi tentang konsumsi Islam? Oh boleh, aku ngejelasin menurut Imam Al-Ghazali ya. Jadi tuh Imam Al-Ghazali itu merupakan seorang ulama besar yang lahir pada tahun 450 sampai 1058 Masehi yang telah memberikan sumbangan yang besar dalam pengembangan dan pemikiran dalam dunia Islam. Nah, terus tuh salah satu yang akan kita bahas terkait konsumsi yaitu dengan yaitu fungsi dan kesejahteraan sosial Islam, begitu juga tentang pandangannya tentang peran aktivitas ekonomi secara umum. Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, Imam Al-Ghazali mengelompokkan dan mengidentifikasi semua masalah, baik berupa masalih, yaitu utilitas atau manfaat, maupun mafasid atau utilitas atau kerusakan, dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Nah, terus itu dalam bukunya, Ihya Ulumuddin Al-Ghazali mengemukakan dalam masyarakat ada 5 aspek yang sangat berpengaruh kepada tercapainya kesejahteraan sosial, yaitu pertama ada agama atau adil, lalu ada yang kedua jiwa atau al-nafas, terus yang ketiga itu ada akal atau akal, dan juga keempat ada keturunan dan anasel atau anasel, dan terakhir itu ada harta atau amal. Kakak lagi ngomongin utility ya? Iya. Fungsi utility itu apa sih? Nih, jadi fungsi utility itu yang pertama itu untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Lalu yang kedua untuk mensejahterakan keluarga, dan yang ketiga untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Aku di sini juga mau ngasih tahu nih Kak, konsumsi konvensional itu. Oh iya, Nah, pada dasar teori-teori tersebut terdiri di atas 2 nilai dasar. Nah, yang pertama rasionalisme ekonomi, yang kedua utilitarisme. Nah, pertama rasionalitas yang menyatakan bahwa konsumen selalu berusaha membawa keputusan yang paling menguntungkan bagi mereka berdasarkan informasi yang tersedia. Kedua, konsep maksimalisasi utilitas yang berarti konsumen berusaha mendapatkan kepuasan maksimal dari pengeluaran mereka gitu. Oh gitu, makasih ya udah ngasih tahu aku. Ya kan, sama-sama. Halo teman-teman, di sini aku mau menjelaskan nih analisis mengenai perilaku konsumen dalam teori ekonomi konvensional terbagi menjadi beberapa prinsip. Nah, yang pertama itu ada kelangkaan dan terbatasnya pendapatan. Nah, yang kedua konsumen mampu membandingkan biaya dengan manfaat. Nah, yang ketiga tidak selamanya konsumen dapat memperkirakan manfaat dengan tepat. Nah, yang keempat setiap barang dapat disubstitusikan dengan barang lain. Kakak. Kenapa? Aku mau nanya dong, apa sih perbedaan konsumsi Islam dan konsumsi konvensional? Oh, jadi konsumsi ekonomi Islam ada 4 nih. Yang pertama bersumber dari dalil-dalil nas Al-Quran dan hadis. Yang kedua bertujuan untuk mendapat maslahah, kesejahteraan atau manfaat. Maslahah lebih diutamakan dalam melakukan segala aktivitas konsumsi. Nah, yang ketiga mempunyai prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan, moralitas, hati, serta yang keempat tingkat kepuasan berdasarkan hal berikut yaitu barang yang dikonsumsi tidak haram, dengan kata lain harus memperhatikan hal haram, tidak boleh berlebih-lebihan dalam mengkonsumsinya serta didasari dengan niat untuk mendapatkan ridha Allah. Nah, konsumsi ekonomi konvensional ada 4 juga. Nah, yang pertama bersumber pada perilaku individu-individu yang secara nyata terjadi di setiap unit ekonomi.
Nah, yang kedua cenderung bebas nilai, artinya bentuk aktivitas apapun dapat dilakukan menghasilkan uang besar. Nah, yang ketiga bertujuan untuk memperoleh kepuasan atau utility dalam kegiatan konsumsinya semata. Nah, yang keempat menggunakan prinsip-prinsip rasionalitas, yaitu kelengkapan, transivitas, kesinambungan, lebih banyak, lebih baik. Itu aja. Oh, gitu ya, Kak. Iya. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Hai Kak, kamu lagi baca apa? Oh, aku lagi baca tentang fatwa MUI nih. Jadi, ada beberapa kategori fatwa MUI. Yang pertama itu fatwa tentang kehalalan MUI. Memiliki banyak fatwa yang mengatur tentang makanan dan minuman halal yang penting dalam konteks teori ekonomi Islam. Dalam konteks konsumsi Islam. Nah, yang kedua itu ada fatwa tentang ekonomi syariah. Yang dimana hal ini mencakup tentang panduan mengenai transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk tentang larangan riba dan praktik ekonomi yang adil. Nah, yang ketiga itu ada fatwa tentang perilaku konsumsi. Nah, jadi MUI juga memiliki fatwa yang menekankan pentingnya perilaku konsumsi yang beretika dan bertanggung jawab dalam Islam. Nah, selanjutnya aku juga lagi baca tentang dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis. Nah, yang pertama itu ada prinsip keadilan. Jadi dalam Al-Quran Allah berfirman, dan janganlah kamu memakan harta di mana kamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu membawa atau urusan harta itu kepada para hakim agar kamu dapat memakan sebagian harta manusia dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Nah, hal ini menunjukkan bahwa konsumsi harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan orang lain. Nah, yang kedua itu ada tentang prinsip kesederhanaan. Jadi, dalam Al-Quran Allah berfirman, dan makanlah dan minumlah, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya, dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya sikap sederhana dalam mengkonsumsi sesuatu. Yang ketiga itu ada perilaku konsumen muslim. Jadi, perilaku konsumen muslim harus berdasarkan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Hal ini sejalan dengan firman Allah, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 254. Jadi kesimpulan dari video kita hari ini itu apa sih? Ya, maksudnya. Nah, jadi itu kesimpulan dari video ini. Jadi teori konvensional itu cenderung menekankan pada memaksimalkan utilitas atau kepuasan individu semata. Nah, terus jadi kesimpulannya, meskipun kedua teori ini memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, teori konsumsi Islam menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan seimbang. Nah, teori ini tuh tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga aspek spiritual, sosial, dan lingkungan. Nah, jadi dengan demikian, teori konsumsi Islam berpotensi untuk menciptakan pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada kesejahteraan individu dan masyarakat secara lebih luas. Oh, gitu ya? Mana kalian udah paham kan? Paham pasti ya. Iya. Teman-teman paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Oke, jadi sekian dari video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. A few moments later. Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu, dan saya bahkan bertanya-tanya, kenapa kok saya tidak diberitahu? Sampai hari ini saya nggak tahu.